Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Future Digital Trend. Life skill wajib pelajar SMA dan SMK. Seperti kita ketahui, jumlah penduduk semakin bertambah, begitu pula persaingan akan menjadi ketat, lowongan pekerjaan, ketersediaan kebutuhan hidup menjadi terbatas dan sulit. Jadi kita harus mempersiapkan anak-anak kita menjadi lebih baik, untuk menghadapi masa depannya agar lebih cerah. Jika Anda sayang anak Anda, maka akan dipersiapkan dan diarahkan agar mereka dapat memenuhi tuntutan perkembangannya dengan baik dan siap menghadapi masa depan dunia. Kita mempersiapkan generasi yang tangguh dan siap memberikan kontribusi positif pada dunia. Nah, agar anak-anak kita siap menghadapi masa depan, kita cek nih apa saja yang perlu dipersiapkan. Yang menjadi dasar adalah keterampilan dasar hidup atau biasa disebut basic life skills. Saat siswa sekolah menengah bersiap menghadapi dunia, penting bagi mereka untuk berupaya mengasah berbagai keterampilan hidup dasar yang akan membantu mereka seiring bertambahnya usia, mengejar impian, dan beradaptasi dengan masyarakat yang terus berkembang. Keterampilan ini mencakup berbagai kemampuan pribadi, sosial, dan praktis yang memainkan peran penting dalam kebahagiaan dan pencapaian mereka secara keseluruhan. Lihatlah ikhtisar terperinci tentang keterampilan hidup penting yang harus menjadi fokus siswa sekolah menengah di masa depan. Literasi keuangan. 1. Penganggaran, mampu membuat dan berpegang teguh pada anggaran, mencatat pengeluaran, dan memprioritaskan pengeluaran. 2. Menabung dan berinvestasi, memahami berbagai metode menabung, peluang investasi, dan perencanaan keuangan jangka panjang. 3. Keterampilan perbankan, mengetahui cara menggunakan layanan perbankan, seperti pembukaan rekening, mengelola transaksi, dan memanfaatkan alat perbankan digital. 4. Manajemen utang, memiliki pengetahuan tentang pinjaman, kartu kredit, dan strategi pembayaran utang untuk menghindari masalah keuangan. 5. Mulai berpikir untuk lebih produktif dan menghasilkan uang tambahan dengan bekerja atau mulai berdagang kecil-kecilan. Manajemen waktu. 1. Komunikasi verbal, mampu mengungkapkan gagasan dengan jelas dan percaya diri melalui bahasa lisan. 2. Komunikasi tertulis, kemahiran menulis, termasuk menulis email, esai, laporan, dan dokumen tertulis lainnya. 3. Mendengarkan secara aktif, memiliki kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami sudut pandang orang lain, dan memberikan respons yang tepat. 4. Public speaking, percaya diri dan keterampilan berbicara di depan kelompok, menyampaikan ide secara efektif, dan melibatkan audiens. Pemecahan masalah berpikir kritis. 1. Berpikir analitis, mampu menilai situasi, mengevaluasi informasi, dan mengambil keputusan yang logis. 2. Kreativitas, memiliki kemampuan berpikir out of the box, memunculkan ide-ide baru, dan menemukan solusi inovatif terhadap permasalahan. 3. Keterampilan pemecahan masalah, mengetahui cara mengidentifikasi masalah, bertukar pikiran tentang solusi, dan menerapkan strategi pemecahan masalah secara efektif. Pengambilan keputusan. 1. Proses pengambilan keputusan, memahami berbagai model dan teknik untuk membuat keputusan yang tepat. 2. Penilaian risiko, terampil dalam mengevaluasi risiko dan manfaat, mempertimbangkan pilihan, dan memprediksi hasil sebelum mengambil pilihan. Perawatan diri dan kesejahteraan. 1. Kesehatan jasmani, memiliki pengetahuan tentang kebiasaan hidup sehat seperti gizi, olahraga, tidur, dan kebersihan diri. 2. Kesehatan mental, mewaspadai tantangan kesehatan mental, metode manajemen stres, dan cara meningkatkan kesejahteraan emosional. 3. Praktik perawatan diri, mampu memprioritaskan perawatan diri, menetapkan batasan, dan terlibat dalam aktivitas yang meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Kemampuan interpersona. 1. Empati, memiliki kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan dan sudut pandang orang lain. 2. Resolusi konflik, terampil dalam menangani konflik, menegosiasikan perbedaan, dan menemukan solusi yang bermanfaat bagi semua orang yang terlibat. 3. Membangun relasi, memiliki kapasitas menciptakan dan memelihara hubungan positif dengan teman sebaya, keluarga, dan rekan kerja. Dengan menguasai keterampilan teknologi, siswa dapat secara efektif menggunakan perangkat digital, aplikasi perangkat lunak, dan alat online untuk komunikasi, penelitian, dan produktivitas.
Memahami keamanan internet sangat penting untuk melindungi privasi, mencegah pencurian identitas, dan mewaspadai ancaman keamanan siber. Mempelajari keterampilan hidup mandiri seperti mengatur rumah tangga, perawatan pribadi, dan transportasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini membantu siswa menangani tugas-tugas rumah tangga, menjaga kebersihan pribadi, dan menavigasi sistem transportasi. Mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi sangat membantu kehidupan dan memberikan kesejahteraan buat manusia. Namun, hal ini mendorong generasi muda untuk dapat beradaptasi dengan baik akan kemajuan teknologi yang pesat. Salah satu tantangan masa depan yang kita hadapi adalah pesatnya kemajuan teknologi. Tidak mudah untuk memprediksi secara pasti tren digital di masa depan karena teknologi terus berkembang pesat dan kebutuhan masyarakat terus berkembang. Namun, ada beberapa tren signifikan yang mungkin berdampak pada lanskap digital di tahun-tahun mendatang. Sebagai orang tua kita pun harus tahu apa yang akan terjadi dengan perkembangan teknologi ini karena ini akan memberikan arahan dan kesiapan anak kita ke depan. Berikut ini gambaran sekilas mengenai perkembangan teknologi ke depan seperti apa. Agar kita tidak tertinggal karena akan berpengaruh bagi karir anak kita ke depan juga. Kecerdasan buatan, AI dan pembelajaran mesin. Otomatisasi bertenaga AI. Akan ada peningkatan otomatisasi tugas-tugas rutin di berbagai industri seperti manufaktur, layanan kesehatan, keuangan, dan layanan pelanggan. Pengalaman yang dipersonalisasi. AI akan mendorong pengalaman yang dipersonalisasi dalam produk, layanan, konten, dan interaksi pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku individu. Kemajuan dalam pemrosesan bahasa alami, NLP. Akan ada peningkatan dalam pemahaman bahasa dan kemampuan generasi yang mengarah pada chatbots, asisten virtual, dan layanan terjemahan bahasa yang lebih canggih. AI dalam layanan kesehatan. Aplikasi AI akan digunakan untuk diagnosis penyakit, pengobatan yang dipersonalisasi, penemuan obat, dan manajemen layanan kesehatan. Internet untuk segalanya, IoT, Internet of Things. Perluasan ekosistem, IoT. Kita akan menyaksikan pertumbuhan perangkat pintar dan sensor yang saling terhubung di rumah, kota, industri, dan teknologi yang dapat dikenakan. Rumah pintar dan kota. Akan ada adopsi solusi IoT untuk manajemen energi, otomatisasi rumah, transportasi, pemantauan infrastruktur, dan kelestarian lingkungan. IoT industri. Teknologi IoT akan diintegrasikan ke dalam manufaktur, logistik, pertanian, dan industri lainnya untuk mengoptimalkan operasi, meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan pemeliharaan prediktif. 6G teknologi. Konektivitas yang ditingkatkan, penerapan jaringan 6G untuk memberikan kecepatan internet secepat kilat, penundaan minimal, dan bandwidth yang cukup untuk koneksi lancar dan komunikasi instan. Kemajuan IoT dan Edge Computing, meningkatkan integrasi IoT dan fungsionalitas Edge Computing melalui infrastruktur 6G, memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat dan pengambilan keputusan yang cepat di edge jaringan. Keamanan siber. Meningkatnya risiko keamanan siber, meningkatnya ancaman siber seperti ransomware, pelanggaran data, serangan phishing, dan kerentanan rantai pasokan, sehingga memerlukan protokol keamanan siber dan mekanisme pertahanan yang lebih kuat. Merangkul keamanan Zero Trust, merangkul model keamanan Zero Trust, metode enkripsi, dan solusi IAM untuk melindungi aset digital dan privasi dari potensi ancaman. Augmented Reality dan Virtual Reality. Revolusi retail dan pemasaran AR, menggabungkan teknologi AR di sektor retail, pemasaran, dan e-commerce untuk menawarkan pengalaman berbelanja yang mendalam, uji coba produk virtual, dan visualisasi produk yang ditingkatkan. Pelatihan dan pendidikan transformasi VR, memperluas aplikasi VR dalam simulasi pelatihan, ruang kelas virtual, dan lingkungan pembelajaran yang mendalam untuk meningkatkan keterlibatan dan pengembangan keterampilan. Blockchain dan mata uang kripto. Integrasi blockchain, meluasnya penggunaan teknologi blockchain di berbagai sektor di luar mata uang digital, seperti manajemen rantai pasokan, verifikasi identitas, sistem pemungutan suara, dan kontrak pintar. Teknologi berkelanjutan. Solusi teknologi ramah lingkungan, fokus pada pengembangan teknologi yang mendorong keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, termasuk energi terbarukan, perangkat hemat energi, dan proses manufaktur yang sadar lingkungan.
Komputasi kuantum. Kemajuan dalam komputasi kuantum mengarah pada terobosan dalam memecahkan masalah komputasi yang kompleks, kriptografi, dan tugas optimasi. Kerja jarak jauh dan kolaborasi digital. Merangkul model kerja hibrid yang memadukan pengaturan kerja jarak jauh dan di tempat, didukung oleh alat kolaborasi digital, komputasi awan, dan platform konferensi video. Menciptakan ruang kolaborasi virtual dan solusi kerja jarak jauh yang mendalam untuk meningkatkan kolaborasi tim, kreativitas, dan produktivitas secara keseluruhan. AI yang etis dan teknologi yang bertanggung jawab. Menggabungkan prinsip, peraturan, dan pedoman AI yang etis untuk mengatasi masalah seperti bias, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem AI. Memprioritaskan pengembangan dan penerapan teknologi yang bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan dampak sosial, hak asasi manusia, dan pertimbangan etika ketika merancang dan menerapkan solusi digital.